terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Galeri Publik bersama saya Dewi Jihan, bersama dengan Pak Zul dan juga Pak Faisal di sini. Kita akan bicara soal Aposti. Nah, saya langsung saja ke Pak Faisal. Yang boleh dong Pak menjelaskan soal tujuan dari Perpres nomor 2 tahun 2021 yang bicara seputar konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing. Gimana sih Pak itu? Iya, baik Mbak Jihan, mungkin kita kilas balik dulu ya. Sebelum Perpres ini muncul sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu sudah dari tahun 2016 atau 2017 ya sudah memulai untuk mencoba meratifikasi salah satu konvensi di bawah naungan HCCH, yaitu sebuah organisasi internasional yang menaungi unifikasi hukum perdata internasional. Dan kebetulan memang beberapa kali kita melakukan benchmarking waktu itu ke negara-negara yang sudah meratifikasi Aposti Convention atau Konvensi Aposti, dan tahun 2021 yaitu terbit Perpres nomor 2 tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, yang memang salah satu tujuannya itu adalah biar masyarakat itu mengetahui gitu bahwa memang Indonesia sudah masuk ke dalam perjanjian internasional dan nanti akan menjadi suatu keterikatan bagi WNI itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mengadopsi konvensi tersebut dan kita adopsi ke dalam sistem hukum nasional kita, sebenarnya itu Mbak tujuannya, agar masyarakat juga mengetahui tentang konvensi tersebut. Itu 2016. Ya, perjalanannya dari tahun 2016 lah kita memulai untuk ya ada benchmarking ke beberapa negara yang sudah meratifikasi dan juga berkomunikasi dengan HCCH itu sendiri gitu. Nah, itu belum cukup panjang juga. Oke, sampai akhirnya kemudian sekarang Indonesia turut sudah menjadi negara pihak dalam Aposti Convention. Dari total keseluruhan negara yang bergabung dalam konvensi tersebut ada berapa sih? Ada 125 Mbak sampai saat ini. Dan mungkin akan bertambah, setahu saya baca di website HCCH akan bertambah lagi 3 negara lagi. Gitu. Jadi memang untuk meratifikasi Aposti Convention itu ketika memang kita sudah masuk itu nggak serta-merta langsung berlaku ya. Jadi kita diberikan ada tahapannya gitu kan. Jadi yang pertama kita sudah ada dasarnya kan, ada pengesahannya itu sendiri ya kan. Setelah itu memang dari ACH memberikan kita waktu 6 bulan untuk masa sanggah. Masa sanggah ini berarti apakah ada keberatan dari negara pihak lainnya. Apabila Indonesia menjadi anggota dari Aposti Convention itu. Dan setelah masa 6 bulan itu kita akan diberikan waktu lagi 60 hari untuk mempersiapkan layanannya. Wah, 60 hari jadi saja. Memang udah seperti itu aturan dari HCCH itu sendiri gitu. Jadi nggak serta-merta kita yang bikin aturannya seperti itu. Jadi pada waktu Perpres ini terbit pada tanggal 4 Januari ya, dilanjutkan dengan ada aksesi yang secara resmi pada tanggal 5 Oktober 2021 dan berlaku layanannya itu mulai tanggal 4 Juni 2022. Jadi itu ada hitungannya Mbak, angka 4 Juni itu tanggalnya dari mana itu ada hitungannya. Panjang juga perjalanannya loh. Cukup panjang. Pak Faisal, kira-kira seperti apa kemudian kebijakan Direktorat Jenderal AHU terkait Peraturan Menteri Kumham nomor 6 2022 tentang tadi layanan legalisasi Aposti? Nah, jadi ketika sudah meratifikasi muncul Perpres, ya kan, terus kita buat peraturan teknisnya, gitu kan. Ini kalau Permen Kumham nomor 6 tahun 2022 ini memang aturan teknisnya Mbak untuk layanannya. Jadi dari isinya itu 12 pasal, Mbak. Jadi kalau bisa saya simpulkan di situ, isinya yang pertama adalah Aposti ini mengatur tentang apa, gitu. Terus dokumennya dokumen apa saja. Di situ ada dokumen yang elektronik, ada dokumen yang bertanda tangan konvensional. Terus juga di situ mengatur tentang ini
bisa dicetak di mana, gitu. Mengatur tentang Kemenkumham ini sebagai otoritas kompeten, kita sudah melakukan e-register. Gitu. Maksud e-register itu adalah kita menyimpan, Mbak, menyimpan seluruh baik itu yang dimohonkan dokumen apa, terus juga tanda tangan pejabat yang kita simpan. Jadi memang proses aposti ini intinya adalah melakukan verifikasi, Mbak, melakukan verifikasi terhadap tanda tangan, cap atau stempel pada dokumen. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di database kami, Mbak. Jadi hanya untuk memverifikasi tanda tangan dari pejabat publiknya aja, Mbak. Jadi kita tidak melihat keseluruhan isi dokumennya, Mbak. Tidak. Itu. Kalau yang saya tangkap itu artinya secara online atau digital ya, Pak? Atau? Jadi intinya kita membandingkannya, misalnya nih, Mbak, yang kita bandingkan tanda tangan di ijazah, misalnya Mbak Jihan mau melanjutkan sekolah, taruh di Singapura lah, misalnya ke Singapura, misalnya disyaratkan di sana harus melampirkan ijazah atau transkrip nilai, ya kan? Biasanya kan itu pasti dilegalisasi, karena Singapura sudah menjadi negara pihak aposti, gitu. Berarti kan memakai layanan aposti, ya kan? Jadi Mbak Jihan nanti yang pertama pasti akan membuat akun, itu kan setelah membuat akun baru membuat permohonan. Nah, dalam membuat permohonan pasti akan memasukkan ke kami itu, di layanan itu akan ditampilkan akan memasukkan ijazah dari Mbak Jihan itu sendiri. Nah, yang akan kita verifikasi itu tanda tangan yang di ijazahnya Mbak Jihan. Oh, baik. Nah, bukan isi. Bukan. Tapi dari si tanda tangan. Iya, karena memang proses legalisasi adalah memverifikasi tanda tangan, cap atau stempel. Jadi akan kita lihat tanda tangannya, stempelnya, capnya, segelnya kalau memang ada. Seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Faisal, tapi geser dulu ke Pak Azul yang kita agak mundur sedikit ya, yang bisa dijelaskan sama Pak Azul soal sebenarnya deh aposti itu apa sih, Pak? Kita tadi nyebut-nyebut aposti nih, tapi mungkin belum. Tadi sudah disinggung oleh mentor saya, Pak Faisal. Aposti itu kan pengesahan tanda tangan ya, atau cap ataupun stempel. Memang dalam hal ini yang berkompeten adalah Menkumham. Jadi masyarakat, seperti disampaikan Pak Faisal tadi, kalau dia mau sekolah, menikah ke luar negeri, kalau persyaratannya harus dipenuhi, maka dokumen itu harus diaposti dulu. Dalam bahasa awam kita legalisasi lah, dilegas itu ya, dalam bahasa awam kita. Itu salah satu syarat. Dan ini memang program Kemenkumham juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lagi-lagi adalah inovasi dari Dirjen AHU yang betul-betul peduli hadir untuk masyarakat. Dalam hal ini adalah aposti. Oke, Pak Faisal, Pak Zul, kita akan kembali lagi nanti untuk ngobrolin soal aposti ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena saja berikut Galeri Publik akan kembali lagi untuk Anda. Layanan aposti, pangkas birokrasi legalisasi dokumen. Aposti adalah pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap atau segel resmi dalam suatu dokumen resmi, dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan publik dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM selaku competent authority. Alur layanan aposti adalah sebagai berikut. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan? Kemudian dokumen akan diverifikasi terlebih dahulu untuk tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari layanan legalisasi aposti sebesar Rp150.000 per dokumen. Pemohon dapat mengajukan permohonan layanan aposti melalui aposti.ahu.go.id.